hadis itu beliau katakan uh, lau Fatimah binta Muhammad sarokot lakotok tu yada. Andai Fatimah anak perempuan Muhammad itu mencuri, niscaya aku akan potong tangan. Ini hadis berkenaan dengan peristiwa yang ketika itu ada seorang perempuan dari suku Quraisy yang dianggap cukup terpandang bangsawan, itu kedapatan mencuri. Lalu tokoh-tokoh Quraisy itu untuk mencoba mendapatkan keringanan dari Nabi. Nabi dimintalah bersama bin Zaid untuk berbicara kepada Nabi. Dan mendengar itu, mengetahui hal itu, Nabi bereaksi keras, yang pada intinya itu ya seperti yang ini hari terjadi. Jadi kalau orang kecil hukum tegak, tapi kalau untuk orang yang besar seperti perempuan yang kedapatan mencuri itu hukum tidak ditegakkan. Lalu Nabi mengatakan lau Fatimah binta Muhammad sarokot lakotot tuyel. Andai Fatimah perempuan pencuri, lau di situ menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi, jadi hanya pengandaian saja. Tapi ini pengandaian yang sangat telak itu kalau bahasa kita sekarang ini. Pengandaiannya itu bukan siapa-siapa, tapi anak perempuannya sendiri, Fatimah binta Muhammad. Sarafat mencuri lam rototu. Ya, di situ Pak pakai lam tokit itu artinya pasti. Jadi bukan mungkin, bukan atau atau besar kemungkinan, bukan, tapi pasti aku akan potong tangannya. Jadi bukan Nabi menyuruh orang lain, tapi Nabi akan melakukannya sendiri, memotong tangan Fatimah, anak perempuan sendiri. Jadi ini menunjukkan kepada kita 1400 tahun yang lalu Nabi itu sudah mengajarkan apa yang ini hari menjadi salah satu teori penting dalam hukum dimanapun sebenarnya, apa yang tadi sudah disebut equality before the law itu. Nah, hanya equality before the law itu berhenti hanya pada teori, pada faktanya bukan hanya di negeri ini, tapi juga di banyak negara itu tidak terwujud. Mengapa? Itu tadi ada 2 atau 3 faktor. Yang pertama, kalau dia itu memiliki kekayaan, maka dengan kekayaannya itu dia bisa mempengaruhi posisi hukum. Kalau dia itu punya jabatan dengan jabatan tingginya itu, apalagi jabatan politik, dia bisa mempengaruhi posisi hukum. Begitu juga kalau dia itu dianggap sebagai keluarga yang terpandang, maka jabatan itu atau martabat itu juga meminta atau mendorong dia untuk melakukan usaha untuk meringankan hukuman atau bahkan menghilangkan hukuman. Nah, jadi ini satu keadaan yang sangat menyedihkan, karena kita tahu bahwa salah satu prinsip
dari penegakan hukum itu kan untuk mewujudkan keadilan ya. Itu. Tapi bagaimana keadilan itu akan terwujud bila tidak terjadi kesamaan di muka hukum. Equality itu betul. Kalau tidak ada persamaan di muka hukum, itu saja sudah tidak adil. Jangan lagi kita bicara tentang proses hukum lalu hasil dari proses hukum itu. Jadi ketidaksamaan di muka hukum itu sendiri sudah menunjukkan ketidakadilan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Saya kira apa yang tadi dijelaskan itu telah membawa kita pada satu kesimpulan bahwa hukum itu sekarang bukan lagi sebagai atau ditempatkan dalam fungsinya untuk menegakkan keadilan, tapi sudah sebagai alat. Alat apa? Alat kepentingan politik. Jadi hukum itu sebagai alat. Harusnya politik diatur oleh hukum. Ini hari hukum diatur oleh politik. Nah, di dalam situasi seperti itu, tadi Profesor Rizky sudah menyinggung, itu muncullah apa yang disebut social distrust, ketidakpercayaan publik, yang sampai kepada public hopeless itu. Jadi publik itu sudah tidak ada harapan lagi itu, sudah tidak ada harapan lagi terhadap hukum. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat terhadap situasi seperti itu? Ekspresinya macam-macam. Dalam satu ekspresi yang paling brutal adalah tadi main hakim sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita baca apa yang terjadi dengan masyarakat, mencuri ayam langsung dikebuki, mencuri motor dikebuki, lalu sebagian bahkan dibakar, itu sebenarnya kalau kita baca lebih jauh lagi itu cerminan dari apa yang disebut public distrust, public hopeless. Jadi publik itu sudah tidak percaya dan publik itu sudah tidak punya harapan. Kalau masih ada harapan, dia tidak akan melakukan itu. Dia akan serahkan kepada aparat. Kalau ada harapan dan ada kepercayaan. Tapi ketika dia sudah tidak punya harapan, sudah tidak punya kepercayaan, maka dia akan mengambil langkah sendiri. Ditambah lagi apa yang disebut public, istilah saya ini ya, public angry, gitu, kemarahan publik. Kalau orang marah, dia kayak gini loh, kayak orang, kayak seseorang gitu, dia di kantor tertekan oleh atasannya, dia tidak berdaya, dia marah tapi nggak berdaya. Apa yang kemudian terjadi? Dia pulang, dia lampiaskan kemarahannya itu di rumah. Pintu nggak salah dibanting gitu. Kemudian anaknya nangis sedikit bentak, kemudian istrinya masak asin sedikit, langsung dimarah-marahi. Nah, itu sebenarnya bukan karena pintunya jelek atau anaknya itu nakal atau istrinya itu masak benar-benar kurang enak, tapi ini adalah ekspresi dari kemarahan dia, ketidakberdayaan dia di kantor yang kemudian diekspresikan kepada anggota keluarganya di rumah. Nah, publik ini hari itu kayak gitu. Jadi rakyat maling dikebuki, nah, pejabat maling dihormati. Mengapa? Karena tadi pejabat itu dia jelas pejabat, dia punya kewenangan, punya kekuasaan. Apalagi kalau di belakangnya ada topangan pemilik modal, berarti ada kekayaan. Apalagi kalau secara status sosial itu termasuk katakanlah kelompok yang punya
kedudukan sosial yang tinggi. Nah, kedudukan sosial di sini bukan keturunan, tapi mungkin dia presiden misalnya gitu, orangnya presiden. Maka pasti hukum itu kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi kalau yang dia lakukan itu bagian dari apa yang sekarang ini populer disebut dengan istilah state capture corruption. Itu state capture corruption itu korupsi yang dia sudah menggunakan perangkat negara, menggunakan aparat negara, menggunakan lembaga negara, menggunakan regulasi negara. Yang bisa melawan ini itu pasti pejabat tinggi. Nggak mungkin pejabat rendah apalagi rakyat biasa. Nah, kalau sudah kayak begini, itu tidak akan pernah terjadi apa yang disebut equality before the law. Mengapa? Karena yang punya kewajiban atau kewenangan untuk menegakkan hukum ikut korupsi. Itu. Sekarang apa yang Anda bisa harapkan dari KPK ketika ketuanya ternyata korup juga, ya Firly Bahuri itu. Coba. Bagaimana gitu? Dan terbukti kan sampai ini hari dia sudah tersangka, ditahan kagak, proses hukumnya juga sampai mana kita tidak tahu. Itu sama sebagaimana Jampitsus itu. Jampitsus itu kan jaksa muda pidana khusus. Jaksa muda itu kalau di kepolisian itu mungkin ya bintang 3 itu. Coba bayangkan itu. Lalu yang mau menuntut siapa? Yang menuntut kejaksaan kan gitu. Dan memang dia penuntut kan. Tapi bayangkan coba, jaksa kan menuntut atasannya sendiri. Nah ini state corruption itu sangat berbahaya. Sama juga kalau itu parlemen. Makanya tadi juga disinggung kan, undang-undang mereka tak mungkin membuat undang-undang yang membahayakan diri mereka. Itulah kenapa dulu ada pasal pembuktian terbalik yang sebenarnya itu sangat efektif untuk pemberantasan korupsi. Jadi bukan jaksa yang harus membuktikan dia korupsi, tapi dia yang harus membuktikan bahwa hartanya itu didapat dengan cara yang halal. Seperti ini hari andai itu masih berlaku ya pembuktian terbalik, Jampitsus itu yang harus membuktikan dari mana itu emas 74 kilo gitu. Ini luar biasa ya kalau kita bicara kilo-kilo biasanya beras ya, tapi ini hari emas. Itu dari mana gitu? Uang sampai ratusan miliar itu dari mana? Dia harus membuktikan. Ini hari kalau saya coba ikuti berjalannya proses hukum itu tampaknya akan menjadi sebuah drama. Mengapa? Karena belum apa-apa mereka itu sudah menyodorkan satu pertanyaan penting. Apa pertanyaan pentingnya? Apa predicate crime-nya? Nanti mohon Profesor Suteki mengoreksi kalau saya dapat istilah ini itu dari pengacara mereka, predicate crime. Jadi kalau Ferdi ini dituduh melakukan pencucian uang, itu pencucian uang terhadap apa? Terhadap kejahatan apa? Korupsi apa? Itu kalau disebut karena jiwasraya misalnya, uang di dalam amar putusan vonis pidana itu tidak disebut-sebut nama Ferdi. Predik crime-nya itu apa? Itu saya baca itu, wah ini sudah main-main, ini sudah canggih gitu. Jadi luar biasa itu. Bukan saya ini akan kesulitan untuk membuktikan karena itu semua kan dituding dari Jiwasraya, kemudian dari CPO, kemudian dari Sabri. Nah, semua vonis yang terkait dengan kasus ini itu tidak menyebut. Nah, kalau kemudian dituding di situ dari pihak, di mana sambungannya wong vonisnya nggak ada. PAV-nya juga menyebut dia. Kemudian kalau ini dianggap sebagai gratifikasi oleh siapa? Dari mana? Dari siapa? Itu. Jadi predikat crime-nya itu nggak ketemu. Jadi saya kira ini akan menjadi sebuah drama yang sangat menarik untuk dinantikan. Andai
sampai tidak terjadi proses hukum, diambangkan seperti Firly, kemudian seperti yang lain-lain, ya, maka public distrust itu akan semakin besar. Frustasi masyarakat akan semakin besar, kemarahan makin besar. Nah, makanya nanti akan semakin banyak itu pintu yang dibanting, gelas yang dilempar. Itu kemarahan publik. Itu seperti seorang suami pulang ke rumah menginstruksikan dengan membanting pintu dan sebagainya. Nah itu, karena itu ini sangat berbahaya sebenarnya. Dan siapa yang bisa menyelesaikan? Yang bisa menyelesaikan kembali kepada contoh tadi. Nabi itu ketika berbicara lauhatul bintang Muhammad itu bukan hanya sekedar sebagai nabi, itu, tapi sebagai pemimpin. Ya kan? Ini kan bicara tentang equality before the law, bahwa tidak boleh hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum itu tidak boleh diskriminatif. Itu. Jadi ini pemimpin sedang berbicara. Jadi keteladanan pemimpin itu sangat penting dalam hal ini, penegakan hukum. Bahkan kita bisa bilang bahwa penegakan hukum itu kuncinya itu ya pemimpin. Kalau pemimpinnya itu sudah tumpul, maka di bawahnya juga lebih tumpul. Kalau pemimpinnya sudah diskriminatif, maka bawahnya lebih diskriminatif lagi. Kalau di atasnya itu pemimpinnya itu sudah tidak memberlakukan equality before the law, maka di bawah itu akan lebih banyak lagi inequality, ketidaksamaan, ketidakmaksudaan di bawah. Itu. Jadi saya akhirnya kemudian mengatakan bahwa ini kuncinya ya pada presiden. Situasi ini itu udah presiden. Apakah terus akan membiarkan situasi ini berlangsung terus menerus, inequality before the law, ataukah dia justru menghentikan? Nah, ini menurut saya moment of truth atau moment of proving, karena ini kasus yang sangat istimewa. Andai dia itu bisa, andai hukumnya berjalan dengan baik dan kemudian bisa dibukti, itu mungkin ada proses recovery, penyembuhan publik itu ada, itu akan ada, dan mungkin public distrust tidak semakin parah, muncul lagi kepercayaan dan sebagainya, itu maka publik bisa digunakan. Tapi kalau tidak, itu sangat berbahaya. Gitu. Saya kira itu. Iya, insya Allah. Ya, Saat. Ada yang cukup menarik menurut saya yang harus saya ingin tanyakan juga nih, Saat, ya. Kalau kita lihat kasus pencurian yang kemarin dan beberapa kasus pencurian yang lainnya, itu sangat mungkin disebabkan terjadinya karena masalah ekonomi yang melilit keluarga mereka. Nah, Saat, kalau dalam posisi Islam, seperti apa sebenarnya menangani kasus yang semacam ini? Nih, kalau kita bahas tentang equality before the law tadi, pasti Indonesia sudahlah kita nggak bisa lagi berharap gitu. Tapi bagaimana jika pandangan Islam melihat kasus yang dimana seorang pencuri melakukan itu karena memang hanya untuk kebutuhan perut dan mereka tidak ingin mati karena kelaparan? Seperti apa dipandang dalam Islam? Oh ya, ini makanya kemudian korupsi itu pasti ada. Ini kita bicara tentang pencurian ya. Itu ada dua, atau korupsi itu juga ada dua, yang didorong oleh kerakusan, greedy, dan yang kedua didorong oleh kebutuhan. Islam masih memberi tempat, masih memahami kalau ada pencuri yang dia itu ngambil makanan karena saking laparnya. Jadi di masa Umar, apa ceklik, kemudian orang-orang kelaparan dan dia mengambil itu dari gudang-gudang makanan untuk kebutuhan dia. Jadi Umar tahu itu bukan memotong tangan pencuri, malah dia memarahi orang-orang kaya yang tak peduli terhadap orang miskin. Itu terjadi di masa Umar. Jadi ini yang disebut kebutuhan harta untuk menyambung hidup. Tetapi Masya Allah. Oh ini
Ya, Korupsi ini hari, apalagi bila Mas itu, Jampitsus itu punya 74 kilo emas itu pasti bukan karena lapa, itu karena keserakahan, greedy. Kalau karena keserakahan, maka yang berbicara bukan permakluman, tapi hukuman yang setimpal. Menarik apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Manan Al-Maliki dan kitab Nizamul Hukum Islam. Di sana disebutkan bahwa korupsi itu tidak masuk dalam pencurian. Karena kalau pencurian itu ada syarat-syaratnya, sesuatu disebut pencuri itu. Sehingga tidak masuk di dalam hadus syarikah, potong tangan. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran itu syarikatu syarikatu faqta'u aydiyahum jazaan bima kalian. Tetapi tidak berarti korupsi itu hukumannya bisa lebih ringan daripada potong tangan. Misalnya disebutkan kalau korupsi itu sampai pada jumlah yang begitu rupa, apalagi sampai mengganggu ekonomi negara, merugikan orang banyak, jumlahnya sangat besar, itu hukumannya itu termasuk hukum takzir, itu bisa hukuman mati. Gitu. Nah sekarang kita lihat aja 74 kilo 500 miliar itu katanya baru dari satu tempat, padahal ada 12 tempat. Kemudian kemarin dulu itu korupsi timah merugikan 300 triliun, kemudian korupsi Patraniaga hampir 1.000 triliun. Nah, apakah itu jumlah yang sedikit atau jumlah yang banyak? Apakah itu menyentuh atau mengganggu rasa keadilan masyarakat atau tidak? Apakah itu mengganggu ekonomi negara atau tidak? Itu kan bisa dinilai. Jadi hukumannya itu hukumannya setimpal. Jadi ini saya kira persoalan yang ada saat ini itu saya lihat itu ada setidaknya itu 2 atau 3. Yang pertama tidak ada teladan dari pemimpin. Jadi bawahan korup itu pasti karena atasan korup. Gitu. Dan itu bukan dalam waktu sebentar. Ya, jadi kalau bintang 1 korup itu karena bintang 2 korup. Kalau bintang 2 korup, bintang 3-nya korup. Kalau bintang 3 korup, bintang 4-nya korup. Kalau bintang 4 korup itu yang di atas itu korup. Itu sudah rumus. Karena nggak mungkin dia itu berani melakukan itu kalau dia tahu bahwa dia tidak aman dengan melakukan itu. Dan terbukti kan, meski korupsi tetap aja dia cepat dapat jabatan sepanjang mendukung penguasa tertinggi. Kan gitu. Begitu setelah tidak mendukung baru kena. Nah itu yang terjadi pada beberapa menteri pada kabinet. Itu satu. Kemudian yang kedua tidak ada hukuman yang setimpal. Yang kedua. Kemudian yang ketiga itu suasana koruptif. Suasana koruptif itu suasana yang dimunculkan oleh praktek-praktek korupsi yang itu terjadi di hampir semua eselon, semua peringkat, semua lembaga, utamanya pada lembaga-lembaga negara. Nah ini membuat akhirnya korupsi itu makin berhasil. Dan yang keempat, tidak adanya apa yang disebut suasana keimanan. Jauh iman itu yang menyadarkan mereka akan hisab di akhirat. Itu. Jadi kenapa kok Nabi itu sampai mengatakan bahwa Ande Fatimah itu mencuri pasti awan potong tangan gitu? Karena dia berurusan bukan hanya dengan masyarakat yang dia pimpin, dengan umat yang tapi dia nanti akan berhadapan dengan sang pencipta manusia dan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala di sana. Kalau dia membiarkan kemungkaran, sementara sudah ada perintah untuk menegakkan keadilan, maka dia akan berhadapan dengan perhitungan. Nah, yang ini tuh hilang ini. Sekarang coba bayangkan, apa sih dorongan untuk orang itu setia kepada hukum, bertindak jujur, tidak melindungi bawahannya, tidak korup gitu. Ini hari awal. Ketika polisi bisa diajak, jaksa bisa diajak, parlemen diajak, bisa diajak, pers bisa diajak. Jika bukan takut kepada
Takut kepada akhirat. Kalau takut kepada Allah sudah tidak ada, takut pada akhirat tidak ada, sudah praktis tidak ada lagi yang ditakut. Yang pemimpin itu takut pada siapa? Tidak ada. Dulu masih ada takut pada mereka karena kamu kayak itu sedih begitu. Tapi ini hari semua orang tahu. Nah, buktinya Firly tadi itu juga ternyata ikut main. Nah, tadi sudah ditemukan oleh Prof tadi bahwa pegawai KPK meres juga. Nah, ini kerusakan itu sudah kerusakan di seluruh level. Akan juga kerusakan pada titik sangat penting bagi munculnya integritas. Apa itu? Yaitu pandangan agama, keimanan, takwa. Nah, kalau sudah sampai di situ, ada bebas. Gitu. Ya, insya Allah. Terima kasih, Said Ismail. Saya ingin kembali ke Prof. Sutegi. Ini insya Allah menjadi diskusi penutup di malam hari ini bersama Pak Prof. Pak Prof kita ini memiliki 4 pilar ya terkait dengan dalam negara kita, strukturnya itu memiliki 4 pilar. Dalam penanganan kasus-kasus semacam ini sebenarnya menurut Pak Prof apakah masih efektif atau seperti apa menurut pandangan Pak Prof setelah mendengar penjelasan saya Ismail tadi terkait dengan hukum yang diterapkan di dalam Islam ternyata cukup luar biasa memandang kasus-kasus yang demikian. Seperti apa menurut Pak Prof? Iya, sepanjang demokrasi itu menjadi ukuran utama ya dalam hal menentukan mulai dari hukumnya terutama kan kalau kita mau memperbaiki suatu bangsa itu kan dimulai dari hukumnya itu yang macam mana kan itu. Ketika hukumnya rusak, yang tadi saya sebut mulai dari materinya, yang kedua aparatnya, yang ketiga budaya hukumnya itu rusak, ditambah dengan political will yang jelas itu tidak mendukung, apalagi tambah dengan soal persoalan integritas para pegawai-pegawai itu sudah ambyar di situ. Nah makanya di sini kan kita bicara sistemik, tidak bicara secara parsial. Orang sering mengatakan ini orangnya dulu apa sistemnya dulu, kan itu kan? Ya memang ada contoh juga sih, misalnya hukumnya jelek, tetapi tadi Ustadz Ismail menyatakan kalau orang itu punya integritas, punya takut ya, rasa takut pada jabatan sebagai amanah, sebenarnya kerusakan hukum yang dibuat ya, maksudnya hukum yang dibuat oleh manusia itu bisa ditambal dengan persoalan integritas itu. Tapi ketika sudah integritasnya nggak ada, hukumnya celahnya banyak, sudah pasti akan dimanfaatkan. Bahkan sering kita dengar juga, ya hukum itu dulu sebagai alat, law as a tool ya, sebagai alat untuk apa ya, untuk kepentingan politik, apa dalam hal ini untuk legitimasi kekuasaan saja. Bahkan kalau misalnya kekuasaan itu menghadapi, itu ada peraturan yang menghadang itu, yang menjadi rintangan, itu disingkirkan atau diubah. Kan praktek